Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudofar Fatur Rahman. Saya dari kelas TI 20 RPLC 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal saya dengan judul Implementasi Data Mining dengan Algoritma Navi Bayes pada Penjualan Obat. Kemudian untuk pendahuluannya, dalam era digital ini, industri apotek mengalami transformasi signifikan yang dipicu oleh kemajuan teknologi. Peningkatan volume data yang dihasilkan oleh transaksi penjualan obat apotek menciptakan peluang baru untuk menerapkan teknik analisis data guna mendapatkan wawasan yang berharga. Salah satu pendapat yang telah terbukti efektif dalam menggali informasi tersembunyi dari data mining. Kemudian untuk landasan pikiran yang saya gunakan adalah dalam dunia industri apotek, dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi, industri apotek mengalami transformasi signifikan. Penerapan sistem informasi dan solusi teknologi lainnya menjadi esensial untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan yang baik, dan tetap bersaing dalam pasar yang terus berkembang. Kemudian untuk metode penelitian, penelitian ini akan mengusulkan hasil akurasi baru untuk sebuah permasalahan, memprediksi produk laku atau tidak laku pada bulan sebelumnya untuk mengetahui pola minat pelanggan terhadap pembelian vitamin pada sebuah apotek. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil pada tahun 2018 bulan Januari Mei. Data yang diambil di kisaran 5 ribuan. Namun untuk data testing untuk penelitian ini penulisannya saya hanya mengambil sampel data sebanyak 137. Model desain ini akan melakukan pemrosesan data training dan data testing untuk menguji metode algoritma yang digunakan. Tahapan yang akan dilalui dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pre-processing, seleksi fitur atau feature selection, dan validation yang ditayang berisi proses training dan testing. Kemudian untuk pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan data sekunder karena sumber data diperoleh dari melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti validasi, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, yaitu 100.000 data yang akan dipecah menjadi 80% data training dan 20% data testing. Data testing yang digunakan sekitar 150 data yang telah diklasifikasikan berdasarkan variabel yang ada. Kemudian untuk pola konsumen dan referensi pelanggan, pemahaman mendalam terhadap pola konsumen dan preferensi pelanggan merupakan aktor penting untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Analisis data dapat mengungkapkan pola pembelian, merek obat yang lebih disukai, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan konsumen. Kemudian untuk data algoritma Navier dalam analisa klasifikasi, untuk datanya sendiri, algoritma Navier yang dikenal karena kemudahan dan kecepatannya telah sukses diterapkan dalam berbagai konteks analisis transaksi. Dalam penelitian ini, algoritma ini digunakan untuk mengklasifikasi data penjualan obat dan memprediksi pola-pola yang mungkin muncul. Kemudian ini data yang saya gunakan. Kemudian untuk pengolahan data, data set ini dalam tahap proses pre-processing harus melalui tiga proses, yaitu tahap ini akan melibatkan subproses antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, memperbaiki kesalahan pada data, dan hasil akhir dari data ini berupa kumpulan data yang sudah bersih atau tidak ada missing value-nya. Kemudian untuk evaluasi dan validasi data. Validasi dilakukan menggunakan 10 fault cost validation, di mana dengan menggunakan teknik ini dengan membagi secara acak ke dalam tiap bagian di materi dari 10 bagian. Untuk setiap bagian akan dilakukan proses klasifikasi terlebih dahulu. Sedangkan pengukuran akurasi diukur dengan confusion metric dan kurva ROC, receiver operation karakteristik, untuk mengukur nilai out. Kemudian untuk tabel confusion metric, kemudian untuk tabel ini AUC digunakan untuk mengukur kinerja diskriminatif dan memperkirakan probabilitas output yang sudah didapatkan hasilnya dari sampel yang dipilih secara acak dari populasi positif atau negatif. Semakin besar nilai AUC, semakin kuat klasifikasi yang dihasilkan, karena AUC merupakan bagian dari daerah yang persegi. Nilainya yang dihasilkan akan selalu sama yang dihasilkannya antara 0,0 dan 1,0. Kemudian untuk confusion metricnya, merupakan perhitungan akurasi data ini menggunakan algoritma Naive Bayes yang menghasilkan akurasi 88%. Diketahui data training dari 150 rekor data
dan 10 data diklasifikasi laku ternyata tidak laku, 2 data diprediksi tidak laku, dan benar-benar tidak laku. 129 129 diprediksikan laku, ternyata benar-benar laku. Setelah 8 diprediksi tidak laku, ternyata laku. Kemudian untuk text view model confusion bisa terlihat di monitor. Kemudian lanjut untuk model algoritma naive Bayes-nya. Perhitungan akurasi data menggunakan algoritma naive Bayes diketahui data training terdiri dari 150 record data, 10 data diklasifikasi laku, ternyata tidak laku. 2 data diprediksi tidak laku dan benar-benar tidak laku, 129 diprediksi laku, ternyata benar-benar laku. Serta 8 data diprediksikan tidak laku, ternyata laku. Kemudian untuk rumus dasar algoritmanya itu ada rumusnya terdapat gambar, kemudian ada keterangan X data dengan kelas yang belum diketahui, atau H, hipotesis data X merupakan suatu kelas spesifik. Untuk probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X posteriori, kemudian probabilitas hipotesis H, kemudian probabilitas X berdasarkan kondisi tersebut, Px sama dengan probabilitas dari X. Kemudian untuk tahapan proses naive Bayes, tahapan proses naive Bayes yaitu menghitung jumlah kelas atau label, kemudian menghitung jumlah kasus per kelas, kemudian kalikan semua variabel kelas, kemudian yang terakhir ada bandingkan hasil per kelas. Kemudian untuk kesimpulannya, sistem klasifikasi penjualan obat ini digunakan untuk menentukan merek vitamin apa yang laku atau tidak lakunya pada sebuah apotek yang ada di Jakarta dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Penelitian ini menggunakan 150 dataset. Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah untuk mengetahui produk pada bulan sebelumnya agar dapat menentukan stok produk. Untuk mengetahui produk pada sebelumnya agar dapat menentukan stok produk mana yang masih diperbanyak lagi dan stok barang mana yang harus lebih dipersedikitkan. Pengujian pada data rekapitulasi penjualan obat dengan proses mining algoritma naive Bayes menghasilkan tingkat akurasi dengan nilai 88% di mana dalam pengujian model data keseluruhan dan dataset digunakan sebagai data testing. Penelitian ini dilakukan menggunakan tools rapid miner pada dataset penjualan obat dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Terima kasih, sekian dari saya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.